di podcast kita yaitu Cuan Nomad. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberi kesehatan dan juga dilancarkan atau disemangatkan untuk aktivitas hari ini. Sebelum lebih lanjut, sebelum membahas lebih lanjut, ya kan, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu, gak sih? Benar banget. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nur Hakim dan rekan saya Medina Raisa Renata yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Oke. Ngomong-ngomong, di podcast kali ini tuh kita mau membahas tentang apa sih? Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang struktur pasar. Oh my god. Oh my god. Nah, struktur pasar tuh ya, pengetahuan aku secara umumnya, kondisi atau bentuk suatu pasar yang menunjukkan bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli melakukan transaksi tersebut. Nah, terus tuh di struktur pasar tuh yang aku tahu ada 4 jenis, Vi. Oh Apa iya aja toh. sih? Ya, ada 4. Aku pernah baca itu. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna tentunya. Yang kedua ada monopoli, yang ketiga ada oligopoli, dan yang terakhir ada monopsoni. Bener banget. Nah, tentang struktur pasar ini penting nggak sih buat kehidupan kita atau dunia bisnis gitu? Pastinya nggak tahu kan nanti ya. Dan kenapa penting banget ini struktur pasar untuk dipelajari gitu? Benar, kita pengen tahu ini tuh secara lebih dalam penting apa enggak buat kehidupan kita. Nah, iya kan kita nanti dari akuntansi kan. Nah, tentunya nanti ada yang mau bisnis kan, kayak ada yang mau bangun bisnis. ya, jadi struktur pasar itu pasti penting lah untuk kayak jurusan kita tentunya. Selanjutnya. Nah, tapi struktur pasar ini nggak akan dijelasin sama kita dong. Iya, karena kita cuman tahu secara umumnya tuh gimana. Iya, nggak mendetail kan. Iya, kita ya. pengen tahu detailnya gimana sih struktur Pastinya. pasar itu. Nah, oleh karena itu saya mengundang gitu narasumber. Wow, siapa tuh yang bakal diundang? Followernya gede. Wah, Ya, 15 juta followernya. enggak segitu. Ada lah pokoknya gitu, pokoknya orang gede. Pokoknya dia aktif ada. Terus pas event Idul Adha kemarin dia lolos gitu. Lolos apa? Lolos itu benar. Lolos itu aja, lolos lah pokoknya. Oke, kita panggilkan narasumber yang sangat keren Benar. kali ini. Ada berapa narasumber di sesi pertama ini? Tentunya 3 dong, nggak usah banyak-banyak. Iya Ya dong. kan? Soalnya mau membahas 3 yang penting dulu Benar. gitu. Tentunya. Daripada lama-lama kita panggil aja nih narasumber kita. Ada Gamar, Farezi, dan Ai. Ya, oke. Silakan narasumber. Oke, silakan duduk. Duduk. Silakan. Ya. Duduk yang nyaman, guys, duduk nyaman. Oke, duduk nyaman pokoknya. Ini sebelum mau bahas ke materi ya. Alhamdulillah kita perkenalan dulu gak sih? Iya, soalnya para penonton kita yang 15 juta subscribers itu pengen tahu siapa sih lebih dalam dari mereka Iya, soalnya kita tuh cuma tahu namanya doang, Bener. nggak dirinya gitu. Oke, Mulai silakan. dari Gamar. Ya. Sebelumnya terima kasih karena telah mempersilahkan saya untuk menghadiri acara podcast kali ini. Asik. Ya. Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Gamar Muhammad Jaisal dari kampus UIN Sunan Gunung Jati. Oh, keren banget. Kalau boleh Kebetulan tahu, saya mahasiswa semester 2. oh, 2. Tapi walaupun semester 2 katanya Akuntansi. ilmunya sangat jauh. Bener. Udah tinggi banget ya Iya, katanya. tinggi pokoknya. Semoga aja. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana sih gambar ini? Saya berasal dari Cilenyi. Cilenyi. Ya, Oh, Cilenyi. kebetulan masih dekat dari sini. Oh, aku dong itu Cilenyi. Aku ngekos sana Aku juga Cilenyi. Ya. Nggak Kita jauh-jauh doang nanti banget bisa ya. lah ngopi-ngopi gitu, Bisa. ngobrolin yang lagi. Dipanggilnya apa sih gambar ini? Biasanya saya dipanggil Gegem. Oh, iya. Atau enggak di kampung saya sering dipanggil Galing-galing. Oi, galing ini. Hanya paling Keren, kedua keren. pada nanya ini, kenapa kamu lolos? Kenapa kamu Oh, ini mulut aku. Oh, tadi. oh itu Iya. event Parah banget sih. orang yang lolos event kurban tuh ini. Iya. Oh. Oh, lepas ini.
bahaya banget sih. Sadar dong itu intinya aku saya doang gitu ya kan. Ya, oke, tambah yang selanjutnya. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Pagi dari UA ya. Win. Gunung Jati. Banyak banget ya ini Iya. mencetak para narasumber yang hebat. Benar. Pastinya. UIN ini menghasilkan orang-orang hebat banyak banget. Tentunya apalagi jurusan akuntansi Benar tuh. Itu mah udah paling top Saya. ya tuh. Soalnya aku juga akuntansi sih. Aku juga. Kalau boleh tahu tepatnya di tipe tanggalnya di mana sih akhirnya? Saya di Pasteur. Pasteur. Oh, banget ya. PP. PP. Oh, jauh banget. Demi menimba Ilmu. ilmu. Nih kan Demi dia UI. udah jauh-jauh loh mau memberikan ilmu kepada Kita. narasumber kita ya kan kayak ini. Udah jauh-jauh nih Bang. Dari Pasteur, macet Mantap, ya. macet. Kayaknya kayak di kalau di itu di apa sih yang suka macet itu? Kita. Ya, Kircon, macet kan? Macet ya. Nah, udah selanjutnya narasumber Halo, nama saya Alisonda Tulapeni. Saya juga berasal, saya juga kuliah di UIN. Tuh kan? Keren banget sih. Ya kan kata aku juga, UIN tuh mencetak para narasumber hebat. Bener banget. Pasti jurusannya akuntansi kan? Ya, Hebat banget. Iya. Keren. Soalnya ini pasti akuntansi itu paling keren lah pokoknya. Udahlah paling top itu. Ya, kalau boleh tahu tinggalnya di mana sih? aku asalnya dari Tasikmalaya sih. Jauh banget. Ngekos berarti di sini ya? Iya, ngekos. Jauh banget. Aku juga di Tasik sih. Oh, sama. Yang mana yang benar? Tasik apa Cileunyi? Tadi kan Sering gitu. ngekos. Oh, sering ngekos. Asal Tasik. Tasik hebat soalnya. Tasiknya di mana tasiknya? Ciawi. Ciawi itu apa? Hah? Ciawi itu apa? Tempat dong. Masa Ciawi Aku apa? nggak tahu. Tahu itu. Udah ya sekarang perkenalannya udah pernah kenal kan Ya, kalian? kalau misalkan pengen tahu lebih dalam, nanti dikasih kok IG-nya. Oke, nanti aja ya di akhir. Kalau inget. Oke, langsung aja ke katanya ada pertanyaan-pertanyaan gitu Iya. pemain mereka tentang Pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih dari para viewers kita. Oh. Pengen tahu gimana sih struktur pasar tuh? Oke, Nah. sebutan aja lah apa pertanyaan pertama dari Pertanyaan viewers. pertama Ya. tuh nih, aku bacain Coba, dari viewers. coba. Apa sih yang dimaksud dengan struktur pasar dalam Nah. ekonomi Islam? Aku juga pengen tahu tuh apa itu? Iya. Menurut saya struktur pasar dalam pandangan ekonomi Islam. Iya. Pengertian struktur pasar itu kan kondisi atau suatu Ya. bentuk di mana suatu pasar yang menunjukkan bagaimana hubungan antara penjual dan juga pembeli seperti itu. Transaksi gitu. Ya, seperti transaksi seperti itulah. Struktur pasar juga biasanya dipengaruhi oleh jumlah ya tadi penjual, Oh, ya. pembeli, Ya. jenis produk yang dijualnya mungkin, Oh ya. atau tingkat persaingannya mungkin, hambatan keluar masuknya, Oh, dan ya. mungkin kemampuan perusahaan menguasai pasarnya Oh, seperti itu. Oh, ya. Kalau dikaitkan dengan syariat Islam, harus sesuai dengan syariat Islam dengan yang menunjukkan prinsip keadilan, Ya. kejujuran, tidak dan menjauhi larangannya seperti ya mungkin riba Oh, ya. atau mungkin kecurangan seperti itu. Oke. Ya, sederhananya menurut saya struktur pasar itu seperti peta permainan. Oh, Nah, ada tuh. seperti itu. ada peta permainan. kata-kata yang unik Iya. ya. Peta permainan bisnis ya. Peta permainan Ya. bisnis. Apa itu? Itu tuh apa sih? Jadi gini, peta permainan bisnis itu dari situ tuh kita bisa melihat nih, kita bisa tahu apakah persaingannya semakin ketat, apakah di dalamnya ada monopoli atau hanya beberapa perusahaan yang menguasainya, beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar tersebut. Oh, iya. Seperti itu. Itu peta permainan kayak Ya contohnya seperti kamu tahu pasar tradisional. banyak dong di Ciawi Nah, itu. ya pasar tradisional kan ada banyak penjual dan juga banyak pembeli. Iya. Nah, karena banyaknya penjual dan pembeli, mungkin persaingan jadi semakin ketat dan semakin tinggi seperti itu. Iya sih pasti. Dan kalau contoh lain misalnya seperti PLN. Iya. PLN itu kan hanya satu penyedia listrik, Oh. jadi ya mereka bisa aja monopoli Oh. atau ya memberikan harga sesuai keinginan mereka karena tidak ada pesaing lah seperti Oh itu. ya, tapi Tidak ada yang menurut ini. kamu ya Hmm. monopoli itu berdampak baik apa buruk sih? Kalau menurut saya pasar monopoli itu buruk sih, berdampak buruk karena itu merugikan satu pihak Oh. dan hanya menguntungkan satu pihak. Aduh, jadi jangan deh, jangan Jangan monopoli. deh. Jadi Mending langsung jauhin biasa aja deh. pluralisme Mending ya. deketin aku. Aduh,
dan berpengaruh gak sih buat ini bisnis kita gitu? Berpengaruh sih, Oh. banyak hal-hal yang mempengaruhinya. iya. Yang Apa pertama ya seperti harga barang itu? misalnya. Oh iya, harga barang. Harga barang bisa terbentuk secara alami karena permintaan dan penawaran. Atau bisa dikendalikan oleh perusahaan tertentu. Maksudnya permintaan penawaran tuh kayak penjual dan pembeli tadi. Oh iya. Permintaan itu dari pembelinya, Oh, iya. penawaran dari penjualnya. Oh, iya. Jadi Kayak- penjual menawarkan barang, pembeli meminta harga, meminta barangnya, iya. penjual Jual. menawarkan barangnya. Oke, kayak kalau barang itu semakin laku pasti penjual juga bisa menaikkan lah, Kak. Harga. Biar Karena keuntungannya. Ya, Karena biar minatnya juga makin minatnya Nah, makin tinggi. ya, Kalau benar. minatnya makin turun, biasanya harganya harganya juga semakin turun. Kayak diskon. Nah, kayak Oh, diskon. iya. Ya. Karena Jadi- minatnya udah pada minim, jadi biar Diskon. barangnya cepat Nah, habis, iya, seperti itu. turunin Biasanya lah ada harganya. teknik marketing tersendiri Oh, lah iya. masing-masing pasar itu. Oh, iya. Seperti itu. Nah. Kemudian mungkin strategi bisnis juga. Nah, kayak tadi saya bilang teknik marketing tersendiri. Oh, iya. Nah, itu sangat mempengaruhi karena kita harus menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar saat ini. Misalnya kalau harga barang ini lagi turun, ya kita harus menyesuaikan strateginya dengan kondisinya itu ya. Oke. Ya seperti itu. Dan mungkin yang terakhir kita harus melihat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga ada. Iya, ada. Oke. Apa itu tuh? Kesejahteraan masyarakat. Ya kita harus bersikap adil. Oh iya. Jika dikaitkan dengan syariat Islam ya Ya. kita menghasilkan harga tuh yang lebih adil lah, yang sesuai dengan kemauan masyarakat dan pilihannya lebih banyak bagi konsumen atau Oh, masyarakat. kayak jangan seenaknya gitu. Yang seenaknya. Oke, kalau Menaikkan harga misalnya. Ada lagi? Mungkin menurut saya ada 4 dalam struktur pasar juga ada 4 bentuk utama. Oh iya, bentuk utama. Yang pertama pasar persaingan Oh sempurna, iya. pasar monopoli, Iya. pasar monopsoni dan oligopoli. Oh, oke. Ya, seperti itu. Itu kayaknya bakal dibahas nanti deh ya, Ya, kan? Bukan sama ya kamu. mungkin nanti sama Semua. narasumber. Oh, tentunya ya. Saya hanya menjelaskan sedikit saja. Ya, kayak memahami struktur pasar aja Ya, gitu. seperti itu. Jadi secara umumnya udah Udah. gitu Ya. ya sama gambar ini. Udah? Mungkin hanya seperti itu. Oh ya, berarti- Bisa dilanjut oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Tapi sebelum lanjut kita ambil dulu kesimpulan. Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulan dari apa sih Struktur oh pasar ya, ini. aduh, lupa aku. Struktur pasar ini begitu penting. Ya. Begitu penting dalam dunia bisnis, soalnya di dalam struktur pasar ini mengandung harga barang. Jadi harga barang dalam dunia bisnis itu penting untuk menaikkan keuntungan dan Iya. juga menekan kerugian tentunya. dan juga mungkin penting kayak prinsip-prinsip yang sesuai syariat. Oh iya, Islam. soalnya seperti keadilan. ya pastinya Iya. tentunya transparansi Iya. ya. Seperti itu. Ya seperti itu kayak yang kedua kan ada strategi itu pasti penting dong. Ya. Apabila strateginya bagus pasti ini juga naik dong. ya, kan? semakin Hmm. keuntungan semakin naik, Oh, iya. semakin besar. Pasti kesejahteraan masyarakat penting, jadi menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Nah, gitu. seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada Oke, narasumber. seperti itu. Terima kasih kepada Terima narasumber kasih. agama. Selanjutnya ada apa lagi? Pertanyaan apa lagi nih? Pertanyaan kedua selanjutnya dari para penonton kita ada bagaimana sih konsep pasar persaingan sempurna menurut pandangan Islam? oke. Siapa nih sekarang yang bakal Siapa yang membahas tentang hal membahas? ini? Iya, siapa nih? Siapa? Ya, silakan. Boleh. Oh iya, sorry. Nah, kalau pasar persaingan sempurna menurut pandangan Islam itu ada yang berdasarkan dari pemikiran salah satu ulama nih. Namanya tuh Ibnu Taimiyah. Nah, gitu. Menurut beliau itu kalau pasar yang sempurna itu pasar yang adil dan jujur gitu. Oh iya, kayak disebutin sama ini. Iya. Nah, di mana pasar tersebut di dalamnya kita atau masyarakat itu bebas untuk masuk maupun keluar atau melakukan kegiatan jual beli dengan sukarela atau tidak adanya paksaan atau hambatan dari pihak lain gitu. Nah, dalam Islam juga itu tuh ditekankan adanya keterbukaan informasi nih antara si penjual sama si pembelinya. Nah, artinya
di mana si penjual itu harus menerangkan nih misalnya kekurangan sama kelebihan barangnya gitu kepada si pembeli supaya di akhirnya itu gak ada nih rasa si pembeli itu Miskomunikasi. ya rasa tertipu lah Oh, kalau iya. akhir-akhirnya tertipu. Transparansi. Iya betul. Jangan sembunyi-sembunyiin lah. Iya, Kalau ada betul. defect atau apa-apa, Nah, jelas. iya. Nah, ya gitu. Terus seperti yang dibilang tadi, menurut pandangan Islam itu monopoli itu gak boleh gitu, menekankan untuk tidak adanya monopoli dan juga kolusi gitu. Oke. Nah. Berarti dampak buruk banget. Ya misalnya kayak tadi yang PLN, Oh, jadi iya. kan dia naikin harganya sesuka hati dia gitu, Oh. karena dia cuma satu-satunya nih yang nyediain si listriknya itu. Gak ada Jadi, gak ada pesaing. seenaknya. Iya, jadi Tadi seenaknya gitu. kayak merusak struktur pasar, Ah, gitu iya. ya. Kesejahteraan masyarakat tuh gak ada gitu. Ya betul. Eh. Nah kalau kolusi itu kayak kerjasama dari beberapa pihak gitu untuk mendapatkan keuntungan, tetapi dengan merugikan pihak lain, merugikan si konsumennya gitu. Oh iya. Nah misalnya gini, di pasar kan ada beberapa misalnya penjual cabai nih. Oh iya. Nah si para penjual cabai itu kayak sepakat gitu untuk menaikkan harganya dari harga normalnya yang misalnya 30.000 sekilo jadi 50.000 gitu sekilo. Serentak semuanya. Iya gitu. serentak Ya. semuanya. Nah kan si konsumen kan jadi bingung mau beli di mana-mana pun harganya tetap naik, Oh. jadi dirugikan gitu. Oh iya, ya, kayak gitu. Terus dalam Islam juga itu kayak ditekankan kalau harus dalam kegiatan ekonomi itu harus adanya keadilan sama kejujuran, nggak ada manipulasi maupun kayak penipuan gitulah. Ya, tentunya pasti. Terus dalam Islam juga dalam Islam juga menganjurkan adanya kejujuran dalam kualitas produk. Jadi yang kayak tadi, jadi dari awal udah dijelasin nih produk-produknya gininya, Gimana, kekurangan ya. kelebihannya gimana gitu. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan di akhirnya Kayak gitu. gak ada yang merasa tertipu. Iya gitu. Kayak- Nah dalam Islam dilarang juga ini ada yang namanya bentuk kecurangan dalam kegiatan ekonomi nih. Misalnya sumpah palsu. Misalnya kalau sumpah palsu tuh kayak si pembeli tuh mau membeli mangga gitu. Nah si pembeli tuh nanya ya ini manis nggak? Ini sih, boleh ya padahal masih. Sering banyak sih itu Pak di pasar tradisional terutama. Ibu ya, Iya. Terus kecurangan yang lainnya seperti pengurangan timbangan gitu. Oh, iya. Kalau misalnya beli beras, nah di timbangannya itu kayak ditambahin Ditambahin, pemberat gitu. ditambahin Jadi pemberat. si berasnya jadi berkurang Wah. Jadi timbangannya. misalkan kita beli pengen 5 kilo. Nah ditambahin pemberat nih, yang si pembelinya gak tahu nih. Jadi yang pas di rumah mah kok cuma 3 kilo. Nah, iya. Ini jahat banget ya. Ya jahat banget, dirugikan banget itu konsumen. Iya. Dan mungkin masih banyak lagi lah mungkin kecurangan atau kenakalan yang dilakukan si penjualnya. Ya mungkin segitu aja. Oh, ya. Kalau dari kesimpulan ya kalau menjalankan bisnis di Indonesia itu harus sesuai syariat Islam. Intinya itu. Ya, soalnya di sini tuh kita mayoritas kan Islam. Bener Ya, banget. ya harus mengikuti masyarakat ya kan. Iya. Kecuali kalau kita tinggal di Australia. Nah, itu baru itu umum aja nggak apa-apa. Itu mah hidup bebas. Kalau misalkan kita tinggal di Aussie. Jangan terlalu dibebas-bebaskan. Selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari para viewers, yaitu bagaimana sih Islam memandang pasar monopoli, oligopoli, dan monopsoni? Oh. Gimana ya itu ya? Gimana ya? Mau dijelaskan sama Pak Haji mungkin? Boleh, Oh, boleh. boleh. Dalam pandangan Islam, pasar monopoli, oligopoli, monopsoni tidaklah langsung dilarang di dalam Islam, tetapi kita tuh harus lihat dulu pelaksanaannya bagaimana, caranya bagaimana. Jadi di dalam Islam membolehkan menjalankan usaha Ya. dan mengambil keuntungan selama tidak merugikan orang lain. Oh, ya. Jadi boleh monopoli asal jangan merugikan. Ya, jangan Harus ada merugikan. simbiosis mutualisme. Nah, Iya. Prinsip utama di dalam kegiatan ekonomi
adalah keadilan seperti tadi Gama bilang, keadilan, kejujuran dan keseimbangan. Pada pasar monopoli Islam melarang jika pengusaha atau penguasaan pasar digunakan untuk menahan barang atau menaikkan harga secara tidak wajar. Pada pasar itu kan monopoli, sekarang oligopoli. Oligopoli di dalam Islam memperbolehkan nih adanya beberapa perusahaan besar, tetapi melarang kerjasama atau persekongkolan yang membuat persaingan yang tidak sehat, dan merugikan konsumen kan. Pasti sih. Sedangkan pasar monopsoni Islam menolak jika pembeli tunggal memanfaatkan kekuasaan untuk menekan. Jadi perusahaan menekan konsumen, buat beli gitu. menekankan sehingga merugikan penjual atau produsen kecil. Jadi Islam tuh menolak kalau hanya untuk memanfaatkan kekuasaannya buat kepentingan pribadi gitu. Buat menguntungkan satu sisi doang. Nah ya, Islam tuh jadi apa sih, mensejahterakan semuanya, masyarakat semuanya, bukan hanya penjual atau iya, pembeli, tetapi semuanya itu Islam itu bagus sekali Islam. itu Jadi indah. monopoli, oligopoli dan juga monopsoni itu baik apabila digunakannya dengan benar. Iya. Gitu. Kalau salah ya pasti berdampak buruk buat produsen. Ya tentunya harus sesuai Syariat Islam itu. prinsip syariat Prinsip Islam itu Islam. keadilan, Jadi kejujuran dan nggak selamanya buruk juga ya. Iya, Monopoli. nggak selamanya buruk pastinya tentunya. cuman ya secara umum biasanya dipandangnya buruk. Oh ya. Karena kita nggak pakai syariat Islam. Nah, ya. itu mungkin Di situ masalahnya. kayak fakta di lapangannya tuh banyak Banyak. banyak yang berdampak buruk bukan berdampak baik ya. Mungkin segitu sih ya kan ya, buat pertanyaan kali ini. Iya. Kita tuh bukan dua sesi tahu. Oh iya, kita buka dua sesi. Berarti sekarang Ya, berarti kita terima harus kasih. berpisah nih sama mereka berdua. Iya, tentunya. Sorry banget. Terima kasih Harus ya. berpisah. Jangan Kita sedih dong, ya, jangan makasih. sedih Ya, ya, berpisah tapi- sama host. Tapi makasih banget telah Udah men-share. men-share ilmunya gitu. Nah, membagikan ilmu hanya kepada kita sedikit sama. ilmu saja. Halo. Rendah. Saja. Mungkin buat kalian Yang sedikit kita tapi sama-sama belajar. ya, Benar, buat kita sama-sama ya, tapi tentunya kalau itu buat kalian sedikit tapi buat mereka nggak tahu kan. Oh, benar. Ya, banyak buat mereka. Ya, udah, Semoga aja ya bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih kepada narasumber ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Pamit. Baik. Selamat ketemu kembali. Selamat bertemu Nah. kembali, dadah. Bye. Jangan sedih kenalin. Nanti ketemu lagi lah, diundang lagi ya. Diundang. Tapi kapan-kapan. Kapan lah? Baru juga diundang. Ya masa baru jadi undang, masa itu lagi. Nanti bolak-balik pas terus sana katanya. Iya, jauh. Jauh. Jauh banget. Nah, ini tuh ada masih pertanyaan-pertanyaan kan? Iya, masih ada beberapa pertanyaan Oh. dari viewers lagi nih. Nah. Masa dijawabin sama kita sih, Vin? Enggak dong. Kita mah di sini cuma memandu. Iya, kita mah apa tuh? Apa tuh? Tentunya kita mengundang narasumber yang hebat lagi. Benar. Tentunya. Ini orang-orang hebat, orang-orang Wah, berilmu berilmu luas luas, pokoknya. Tentunya. Tentunya. Mau langsung panggilkan aja? Yuk, kita panggil aja Ayo, yuk. dipersilakan kepada Kepada belum Elvian. katanya belum siap. Ya udah. Sambil menunggu kedatangan Iya, narasumber, narasumbernya siap. kita ngobrol-ngobrol dulu lah tentang tadi apa sih struktur pasar yang kita ambil gitu. Kata aku sih struktur pasar penting ya kan, karena di dalamnya tuh ada kayak disebutkan gambar tadi kan, kayak harga barang, terus Kesejahteraan masyarakat. nah kesejahteraan masyarakat sama strategi itu penting banget, soalnya apabila kalian bagus dalam tiga itu pasti bisnis Kedepannya kalian juga iya. bagus. Jadi nggak bisa disepelekan. Nah ya. iya nggak bisa, soalnya saling berhubungan lah. Iya. Nah tadi juga disebut sama Ugis gitu kan, katanya harus berlandaskan syariat Islam ya kan, pasti soalnya kita tuh tinggal dalam Negara yang mayoritasnya Islam gitu. Dan selanjutnya kepada Pak Hedi tadi, yang Pak Hedi bilang atau Pak Materi yang bilang katanya
monopoli, oligopoli dan monopsoni itu gak selamanya buruk. Iya, gak selamanya buruk. Ada baiknya juga Ada baiknya. kalau caranya baik. Iya, gitu. kalau misalkan kita tahu gimana sih syariat-syariat Islamnya tuh dimasukkan ke dalam Nah, struktur pasar. pastinya itu. Ya udah, dapat berapa lagi lah. Ya. Langsung Udah saja kita kalian panggilkan kan udah narasumber kedua, sesi 2 kali ini. Semuanya. Duduk, silakan duduk. Nyaman di sini. Jadi ini kan belum kenal ya, kayak orang baru lah, kayak tentunya orang baru di sini. Apa nggak terlalu ke Oh, bawah? Iya. Iya. Jangan. Ini kursinya kok gini? Masih banyak ini luas. Luas, ya, udah mepet, kan? Nah, kayak orang baru ini kan di Ya, sini. siapa tuh? Siapa tuh? Udah, sebelum ke sesi diskusi Iya, ya, diskusi. kayaknya kita harus memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan diri dulu kepada viewers yang 15 juta itu kita. Yes. Oke, silakan. Halo, perkenalkan nama aku Lulu Suci Rahayu. Aku dari mahasiswa UIN Bandung. Wow, Wih, lagi aduh. Win Bandung itu menciptakan narasumber yang hebat itu kayaknya ilmunya luas banget kayaknya Win Bandung. Aduh. Para pencetak. Iya, kayaknya harus masuk Win deh. Iya. Biar ilmunya luas gitu. Diundang lagi kita diundang. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana sih? Aku tinggal di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten ya? Bandung Barat ke sini jauh macet Iya, jauh. Macet banget tau. Berapa lebih- jam kamu berapa jam? kuliah? Kayak kesini ke Kopor. Kopod. Aduh, Kopo lagi. Kopo lagi. Katanya Kopo tuh tempat keluarnya gajah. Enggak dong, bercanda. Enggak dong. Bercanda dong. Itu cuma jokes TikTok lah. Jokes. Ya. Oke, selanjutnya. Jadi perkenalkan ya, nama aku Elbian Medina Daviva dari mahasiswa UIN Bandung juga. Ini mah UIN Bandung. Iya, ini mah kalian harus masuk UIN deh. Ya, kayak mereka diundang, kayak podcast kita ini ya kan. Yang mau diundang harus UIN dulu. UIN dulu tentunya. Karena kita juga UIN. Ya. Promosikan sekalian UIN Pak Rektor. Nah, kalau boleh tahu dari mana sih? Aku tuh dari Bekasi. Bekasi, jauh Panas ya? banget. Iya itu planet lain ya. Oh, Sekarang udah tahu panas. nih. Oh, AC-nya katanya harus 5 lah. Iya. 16 tuh nggak sih? Nggak cukup. Oh, kayak mataharinya 2 kan? Iya. Aku banget. Seorang satu ya matahari ini. Berarti di sini ke kelas ya? Ke kelas, Oh, ke kelas. oke. Langsung aja Iya. kita mulai sesi diskusinya. Ini karena udah banyak masuk nih pertanyaan dari para viewer. Oh my god, God. banyak banget. Kayaknya emang laku deh podcast kita. Nah, pertanyaan yang pertama nih dari para viewer tuh, gimana sih dampak monopoli, oligopoli dan monopsoni terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat menurut Islam? Oke, silakan dijelaskan sama sumber. Jadi mulai dari monopoli dulu ya. Iya. Kalau pasar monopoli itu kan kondisinya cuma ada satu perusahaan yang menguasai sebagian besar atau seluruh pasar. Iya. Jadi perusahaan itu punya kekuasaan besar buat menentukan harga jumlah barang yang akan dijual. Oh, iya. Dampaknya buat masyarakat itu jadi harganya bisa jadi lebih tinggi karena konsumen tuh hanya membeli dari perusahaan Oh tersebut. ya, kayak gak ada persaingan. Iya. Jadi mereka sesuka hati gitu, bisa sesuka hati mereka tuh Iya. ya. Lanjut. Tapi dalam pandangan Islam nih ya, yang jadi masalah itu bukan karena kekuasaan pasarnya, tapi cara si perusahaan itu dalam mengelolanya. Oh ya, pengelolaannya berarti ya. Iya. Kan bisa jadi si perusahaan itu menimbun barang supaya harganya itu jadi naik, Oh, jadi iya. langka buat masyarakat itu. Jadi masyarakat itu tuh bingung nih mau dibeli pun mahal, Iya, kalau nggak jadi dibeli butuh, butuh ya, gitu. butuh. Jadi kelangkaannya itu dibuat sama si perusahaan. Iya, jadi udah terencana. Iya, kan. benar. Lanjut. Karena Islam juga itu kan tidak melarang untuk mencari keuntungan, Oh, iya. tapi harus tetap ada keadilan untuk masyarakat juga. Iya, tentunya pastinya. Ya. Lanjut. Lanjut juga ke oligopoli ya. Oh, iya, Biasanya kan oligopoli itu hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Jadi masih ada persaingan. Oh, iya. Tapi perusahaan-perusahaan itu tuh punya pengaruh besar terhadap harga dan produksi. Oh iya. Misalnya nih kalau perusahaan besar bekerja sama untuk mengatur harga ya atau membatasi produksi supaya keuntungan mereka tuh naik. Oh iya.
akhirnya konsumen yang dirugikan karena harga jadi mahal dan pilihan produksi semakin dikit. Terus lanjutnya monopsoni. Kalau monopsoni itu kan kebalikannya dari monopoli. Kalau monopoli itu kan satu penjual banyak konsumen. Kalau monopsoni itu tuh satu pembeli utama yang menguasai pasar. Contohnya nih ketika banyak petani atau produsen kecil nih yang hanya bergantung pada satu pembeli besar. Karena dia bisa menentukan harga beli, akibatnya produsen kecil tuh bisa mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit karena tidak punya banyak pilihan untuk menjual produknya. Maksudnya terugikan dong untuk penjual, dirugikan kan? Iya. Islam juga kan menekankan supaya kegiatan ekonomi itu bisa berjalan dengan adil nih. Jadi jangan sampai pihak yang lebih kuat itu memanfaatkan kelemahannya yang dari pihak lain untuk keuntungan pribadinya. Dalam ekonomi, keuntungan itu penting, tapi kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan. Jadi ini monopsoni sama oligopoli itu gak terlalu buruk ya, gak seperti yang kita bayangkan ya. Asalnya kan kita mendengar monopoli, oligopoli sama monopsoni itu kayak buruk bentar. Nah waktu kita udah tahu dari para ahli, enggak seburuk itu. Gimana cara pengelolaannya? Kalau pengelolaannya baik, pasti kesananya juga baik tentunya. Langsung saja, ada pertanyaan lagi nggak dari viewers? Nah, pertanyaan selanjutnya ada nih dari siapa nggak tahu. Nah, katanya itu apa sih Kak implikasi struktur pasar terhadap kebijakan ekonomi Islam? Aku juga pengen tahu tuh itu gimana tuh. Implikasinya itu gimana sih? Silakan perdana sumber. Jadi ya kalau implikasinya itu tuh sebenarnya dampaknya lumayan ini ya besar. Jadi ada salah satunya itu dampak dari marketplace atau platform digital itu. Sekarang banyak. Jadi kayak yang sebelum-sebelumnya juga membahas monopoli dan oligopoli dan monopsoni. Di dalam marketplace atau di platform digital itu sebenarnya belum bisa dibilang monopoli ya. Soalnya banyak platform digital atau marketplace yang besar itu memang berhasil karena memberikan layanan kepada masyarakat secara banyak gitu yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Jadi itu mereka menawarkan kemudahan untuk kita, jadi transaksinya jadi cepat, terus bisa mempertemukan penjual dengan pembeli dalam jumlah yang sangat banyak gitu dan besar gitu ya. Selama pertumbuhannya itu ya terjadi secara wajar aja gitu, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ekonomi Islam ya. Tapi kita juga perlu diperhatikan ya, ada yang perlu diperhatikan ketika perusahaan tersebut itu terlalu dominan. Jadi terlalu dominan dan mulai menggunakan kekuasaannya atau kekuatan dari perusahaan tersebut untuk keuntungan sepihak, menindas konsumen. Iya, menindas konsumen atau pelaku usaha-usaha kecil. Jadi kayak misalkan ada nih pelaku usaha kecil, itu tuh karena ada perusahaan yang besar ini, jadi sulit bersaing karena ada aturan platform yang nggak adil gitu. Terus ada juga biaya yang semakin tinggi, atau konsumen itu nggak punya banyak pilihan nih. Jadi selain menggunakan platform tersebut, kondisinya itu jadi kita mau nggak mau beli dari platform itu dong. Dipaksa. Iya, kayak terpaksa beli Karena dari. kita juga butuh juga. Iya benar. Jadi kayak itu tuh bisa menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Tuh. Cukup. Ada lagi kan pertanyaannya? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada ya, udah ya. Ada ya. Terus tuh kayaknya ada ini deh, ada sistem pasar modern saat ini yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Gimana tuh soalnya banyak sekarang kan. Karena kan kita ya sesuai namanya UIN ya. UIN. Sesuai namanya UIN, kita jadi membahas soal ya Islam. Jadi sebagian besar tuh emang udah sesuai dengan ininya ya. Syariat Islam. Terutama dalam hal kayak kebebasan berusaha atau persaingan dagang gitu ya. Tapi masih ada tantangan gitu dalam kayak
monopoli Oh, atau iya. manipulasi harga, Oh. terus ketimpangan ekonomi. Nah itu tuh karena nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan atau tanggung jawab itu tanggung jawab sosial ya. Yeah. Itu tuh tetap sangat diperlukan nih dalam sistem ekonomi Islam gini. Nah, terus kayak ada juga tentang kayak berbahayanya perusahaan yang menguasai pasar sama pemerintah yang terlalu banyak ikut campur gitu dalam pasar, dalam mengatur pasar gitu. Kan banyak ya perusahaan-perusahaan besar yang egois atau sama perusahaan sama pemerintah yang terlalu ikut campur tangan gitu kan. Kayak kenapa sih gitu? Iya, kenapa sih harus ikut campur banget? Kenapa sih kayak harus Udah ikut padahal campur mah ya banget? udah Ya, iya. kita mereka. Iya. Jadi kalau menurut aku ya, Iya. keduanya itu tuh bisa menimbulkan dampak negatif yang besar gitu ya. Iya. Jika dilakukan, tapi ini tuh jika dilakukan secara berlebihan. Ya, tentunya berlebihan. Benar, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi perusahaan yang terlalu menguasai pasar atau yang ya secara itunya egois lah ya, itu tuh memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang, mengurangi persaingan, dan bahkan mempersulit pelaku usaha kecil gitu loh. Terus ya, jadi kayak pelaku usaha kecil tuh sulit berkembang atau malah jadi nantinya mati usahanya. Itu tuh jadi berakibat konsumen memiliki pilihan yang sangat sedikit atau lebih sedikit ya, dan berpotensi harus membeli barang lagi-lagi kayak seperti yang tadi ya. Iya, kayak Karena pemaksaan. Iya, pemaksaan lagi-lagi kayak gitu. Terus di sisi lain juga pemerintah yang terlalu banyak aturan, yang terlalu banyak ikut campur tangan itu atau intervensi ya. Itu tuh dapat menimbulkan dapat menimbulkan hambatan yang inovasinya tuh jadi terhambat. Ya. Terus kebebasan kita berusaha atau bikin perusahaan juga kayak jadi Pikir-pikir lagi lah. Iya, Karena banyaknya aturan yang iya. betul banget. Terus juga itu tuh membuat pelaku ekonomi kesulitan berkembang. Jadi berakibat jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa melambat atau kurang efisien, kurang efisien karena adanya campur tangan dari pemerintah ya, gitu. Udah nih cukup ya. Oke, banget bermanfaat banget nih. Jadi tadi menurut Ambian aplikasinya itu bisa baik bisa buruk. Kalau buruk kayak banyak campur tangan pemerintah kayak aturan-aturan gak jelas lah. Bikin kita juga terhambat Iya. bisa maju ke depannya. Jadi kita tuh pas mau bikin bisnis atau ya kayak banyak peraturan dari pemerintah kayak gini-gini jadi nggak jadi deh. Nggak jadi males gara-gara ada gini-gini. Makanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bener banget. Mungkin udah ya ngobrolnya segitu-gitu aja nggak ada soalnya nggak ada pertanyaan lagi kan? Kita cuma milih 5 pertanyaan. Pertanyaan 5 tercepat ya kan? Iya, 5 pertanyaan tercepat dari 15 juta subscribers kita itu. Keren banget nih, banyak banget ada Iya. Bangga dong. Bangga banget kalau bisa masuk ke Ya sini. pasti soalnya kita tuh mengundang kalian kan juga hebat narasumber hebat kita nggak narasumber gak ecek-ecek Ya, gitu ecek-ecek apalah Iya. masa enggak jadi. soalnya masa 15 juta subscriber mengundangnya narasumber ecek-ecek Iya, gak mungkin Kiriko pasti mengundang narasumber yang berkelas. Oke. Mungkin segitu saja ya mungkin. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih yang telah memberikan ilmunya. Iya, meng-share ilmu. Iya, mungkin kata mereka kayak sedikit, tapi nggak tahu kan buat mereka banyak mungkin banget. ilmu yang didapat gitu. Kayaknya tonton ya podcast kita terus ya. Kayaknya. Harus nonton ya. Tonton. Harus nonton ini. Keren-keren ini hostnya. Oh ya udah, oke dong, hostnya oke. Hostnya oke Nah, orang Tasik. Ciawi tadi ya. ya, Ciawi tadi, Ciawi kok Ciawi hebat. Udah. Hebat, cewek kuat. Kesimpulan kita kali ini yaitu pasti struktur pasar itu terdiri dari 5 bagian. Monopoli, oligopoli, monopsoni, dan juga terus pasar persaingan sempurna. Udah ya 4 ya? Udah 4. Udah 4. Itu banyak banget itu
apabila itu dilakukan dengan baik, tentunya kedepannya juga pasti baik loh. Iya, pasti maju. Nah ya, apabila keempat ini digunakan hal yang tidak baik, pasti kesananya berdampak negatif tentunya. Jadi sesuatu sekarang tuh di sini tuh di Indonesia tuh harus pakai syariat Islam gitu. Soalnya ya mayoritas kita kan Islam ya. Jadi kalau misalkan kita mau maju, kita juga harus lihat lagi syariat Islamnya kita udah benar mengimplikasikannya apa belum. Nah iya, implikasinya udah apa belum? Kayak lihat-lihat lagi lah, jangan sampai menyalahgunakan. Pokoknya baik, ditutup aja mungkin ya. Udah sekian. Terima kasih yang telah berkenan hadir untuk podcast kali ini. Silakan. Nanti datang lagi ya. Ya, nanti diundang lagi ya. Nanti diundang lagi. Betul. Tapi gak tahu kapan. Gak tahu kapan, karena kita masih punya stok narasumber yang berkelas Iya, di next episode nanti. Nanti tunggulah podcast apa sih tadi namanya? Cuano Mike season 2. Tapi gak tahu kapan sih, kapan-kapan gitu. Kalau kalian pengen. Iya, tentunya. Udah kita sebagai host pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata ucap dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.